Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat, saat ini saya berada di Pantai Bawean. Para sahabat sekalian, baru-baru ini kita itu sering sekali disuguhkan oleh sebuah pemandangan yang dalam hal ini ketika kita menelusuri adanya aplikasi yang bodong, ternyata para pesertanya itu kemudian mencatut yang namanya pejabat yang ikut di dalamnya dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh mereka. Bahkan saya sendiri itu sering sekali dikirimi oleh para penggemar aplikasi bodong yang berhasil Al-Fakir identifikasi. Misalkan seperti kayak VTube, para VTuber itu kemudian sering menyepam ke inbox Al-Fakir ini, dan kemudian mengatakan bahwasannya apa yang dibisniskan oleh mereka itu sebagai yang sahih, terus kemudian banyak diikuti oleh pejabat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Sebenarnya sederhana enggak? Togel itu juga sudah kita ketahui bersama bahwa togel itu adalah sebuah permainan judi. Tetapi juga ada juga yang namanya aparat secara real itu yang ikut di dalamnya. Terus apakah kemudian membuat togel itu kemudian bisa dibilang sebagai halal? Kan enggak. Apakah kemudian sistem togel ini terus kemudian bisa dibilang sebagai bisnis yang diperbolehkan dalam syariat? Tentunya juga enggak. Maka dari itu, ketika kita berhasil untuk membongkar aplikasi-aplikasi tertentu, terus kemudian kita sering disuguhkan dengan foto-foto aparat dan sebagainya, maka kita tinggal tunggu saja. Pertama, kalau misal kita sudah yakin bahwasannya itu aplikasi tersebut adalah bodong, maka pasti di belakang hari itu nanti akan ada pengusutan terhadap aparat tersebut. Memang ada kemungkinan sebabnya ada kemungkinan dari aparat itu ada yang ikut dalamnya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita harus punya prinsip bahwasannya yang namanya akad muamalah itu sifatnya adalah ta'abudi kalau dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan makan harta orang lain secara batil. Itu adalah sudah ta'abudi. Artinya kalau misalkan tidak ada bisnis yang real di dalamnya, seperti adanya barang, adanya jasa yang secara jelas. Kalau yang namanya jasa itu siapa yang menggaji, siapa yang digaji, itu juga harus jelas. Kalau misalkan kok yang menggaji itu justru malah orang bawahan, orang yang sama-sama butuh ke kita, maka orang yang sama-sama butuh untuk mencari penghasilan, maka tanda-tandanya bahwasanya di sana terjadi penipuan, terjadi pengelabuan. Yang namanya gaji selamanya harus ada dari atasan digajikan ke bawahan, dari perusahaan digajikan kepada karyawan. Itu kalau misalkan memang betul-betul itu adalah gaji. Tapi kalau kemudian diatasnamakan gaji, hanya mengatasnamakan gaji saja, tapi kemudian gajinya itu diperoleh dengan jalan menjual belikan semacam harta mondial seperti kayak viewpoint dan lain sebagainya, terus kemudian sehingga yang menggaji kemudian VP itu kemudian dibeli oleh member baru, sedikit atau banyak pembelian itu menandakan bahwasanya gaji itu bukan berasal dari atasan, tapi justru malah berasal dari anggota bawah, lebih bawah dari kita. Semakin banyak mereka yang membeli dalam exchanger, maka itu tanda-tandanya bahwa semakin banyak para anggota VTube itu yang memakan harta orang lain. Dan hukumnya bagaimana? Ya hukumnya haram. Ini sifatnya sudah ta'abudi. Jadi ini adalah prinsip kita, jangan sampai kita itu dikelabui oleh mereka bahwa VP itu sebagai harta yang kelak itu akan dijadikan sebagai sebagai
digital money dan sebagainya. Digital money itu selalu memiliki yang namanya underlying asset. Kalau tidak memiliki underlying asset, maka alamat itu bukan digital money, tapi itu adalah harta mondial, harta gaib, harta fiktif yang kemudian dijual belikan ke orang lain. Artinya bagaimana? Artinya berarti ada penipuan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.